warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel kami Pojok Jenius yang bersama saya Rito dan teman saya Septian Pangestu. Dan bersama kita juga sekaligus bintang tamu kita pada malam hari ini ada owner kita Mas Agus selaku pemilik Jenius. Oke, untuk malam hari ini, kesempatan kali ini kita akan sedikit berbincang tentang apa itu si Jenius dan apa yang mendorong Mas Agus dan seperti apa mungkin perjalanannya selama berapa tahun Mas? 10 tahun. Kurang lebih 10 tahunan. 10 tahun bergelut di bidang Apa saja? desain, clothing dan lain sebagainya. Yang jelas selama 10 tahun itu pasti kan beliau sangat banyak mendapatkan naik turunnya dan lain sebagainya seperti itu. Langsung saja. Oke Mas, jenengan mulai bisnis ini dari tahun berapa Mas? Kalau saya mulai bisnis kaos fokus ya. Kalau fokusnya itu sekitar 7 tahun. Cuman kalau pertama kita belajar pertama kita ikut orang Mas kerja. Jadi kita pertama kerja dulu, terus kita udah coba ilmu mungkin, terus lama-lama jenuh juga sih terus Mas. Iya. Memang sih. Terus lama-lama kita inisiatif kepengen bikin usaha sendiri gitu. Pertama-tama kita kerja di Purwokerto, ada salah satu CV yang cukup besar di Purwokerto. Kita kerja selama kurang lebih 2 tahun di sana. Nah, terus ya di sana kita punya teman-teman lah, guru juga di sana gitu kan. Kita belajar juga di sana, sekolah juga di sana kayak gitu. Terus lama-lama kita ya gitu jenuh tadi Mas. Jenuh terus kita keluar desain. Dan kita fokus pertama kali kita atas nama apa? Bukan nama Jenius sih Mas. Pertama kita namanya ID. Cuman kan kalau ID itu kalau diucapkan agak gegok susah ya kan. Mamanya mau Jawa ya mau. Ya kan angel ide kan. Akhirnya jeda lah. Akhirnya kita inisiatif lagi gimana ya nanti bikin nama yang kira-kira enak terus udah familiar juga di telinga masyarakat gitu kan. Akhirnya kita coba natas nama Jenius. Nah kebetulan saya suka band Gigi. Band Gigi kan atas nama G dulu ya. Kita suka huruf G. Akhirnya kita cari G apa ya? Oh, akhirnya kita ambil Jenius. Dari Jenius itu kita juga apa ya? Kita kepengennya kita kan jadi orang jenius ya Mas ya. Oh iya betul. Filosofinya seperti itu. Jadi apa inspirasinya gitu. Kita belum jenius tapi namanya kita udah jenius. Iya, jadi tepuk tangan dulu. Oke, Jenius. Dan pertama langsung kaos atau mungkin begitu jenengan keluar dari CV tersebut apa mungkin kecil-kecilan dulu dari mungkin sekedar desain apa gitu Mas. Pertama kita keluar namanya merintis ya Mas ya. Namanya merintis itu Bapak Talas itu pahit Mas. Pahit, pokoknya kayak apa lebih Ibu Tiri lah Mas. Ibu Tiri masih kalah loh Mbak. Pertama kita apa lebih ke printing Mas. Lebih ke percetakan gitu kan. Percetakan gitu kan apa lama-lama juga apa ya kepengen mengembangin yang lain gitu. Pengen apa berkembang terus kita mulai ke kaos selama berapa ya kita merintis selama 2 tahun kita gitu Mas. Kita intinya kita cari nama dulu cari nama hampir kita nggak untung ibaratnya asal orang tahu itu jenis itu apa gitu kan. Oh jenis itu bisa buat apa aja gitu jangan pernah untung Mas, malah tekor lah gitu. Bisa awal-awal ya. Iya bisa dihitung kita misalkan apa ya jemput apa bahasanya Mas ya jemput bola apa namanya. Oh iya jemput bola. Misalkan ada order di sana kita ya udah Mas kita kesana aja gitu kan. Terus kesana aja terus apa ibaratnya orang untung lah ini wong ngerti tok siapa sih gue jenis kayak baik gitu kan gitu. Terus lama-lama sini ya orang udah pada kenal sama jenis itu sendiri dan akhirnya kita
apa produksi sendiri. Dulu kita itu Mas, kalau misalkan kaos perintah wong ya, perintah wong masih lempar orang gitu masih ya. lempar orang. Terus lama-lama kok kendalanya di perintah apa nyuruh orang itu kendalanya banyak. Salah satunya Nggak apa ya? sesuai, kadang nggak sesuai. Deadline itu selalu meleset. Kita janjinya tanggal berapa, ternyata dari produsennya jadi tanggal berapa gitu ya. Betul. Kurang memuaskan pelanggan ya. Ya, akhirnya kita sering meleset deadline gitu. Akhirnya ya udahlah kita nyoba belajar dulu. Pas belajar itu pun kita masih manual Mas, seperti masih meja kayak meja makan gue sablonan. Iya. Meja makan gue sablonan, akhirnya belajar. Kita sempat apa ya, hampir putus asa sih ya. Hampir putus asa karena kita memang belajar sablon kok susah temen ya. Angel pol akhirnya kita udahlah hobi sih ya. Tapi lama-lama kok ada rasa kepinginan lagi gitu. Maksudnya penasaran masa iya sih nggak bisa barang beton gitu. Akhirnya kita nyoba lagi, terus apa melihat orang, lihat temen gitu. Temen kan kebanyakan konveksi. Akhirnya kita belajar melihat, akhirnya nah kita bisa. Pertama Genius itu berapa orang ya? Pertama satu orang. Nah, terus kita ngerekrut kakaknya dewek. Nah, terus lama-lama apa ya nyata apa perjalanan perjalanan usaha itu kan nggak seinstan gini. Marah segampang wong delona ya Mas. Oke, Sawang Sinawang. Sawang Sinawang terus ya orang gampang sih ya, maksudnya wong usaha ge ora segampang sing kepikir nyok buka usaha apa langsung gede itu enggak. Itu benar-benar apa ya, bisa dikatakan aduh keringat ta Mas, orang dikesel lah itu kan, orang dikesel. Udele buang di sini. Jadi kan orang kesal pada udele buang di situ berarti. Proses terpahit yang pernah dialami selama membangun Genius itu apa Mas? Prosesnya ya Mas sering komplain Mas. dari tadi yang Mas jadwal meleset ya. Saya sering komplain karena apa? Kita kan masih belajar, masih belajar terus latihan gambar sendiri. Mungkin warna tidak sesuai, terus jahitan juga kurang rajin gitu Mas. Terus sing paling baik lagi kita kan apa ada printing, terus clothing sama advertising. Jadi kita pernah dulu pas bikin buku Yasin ya Mas, bikin buku Yasin itu kita kan bikin buku Yasin berapa 50 piece ya gitu kan. Nah, kita kurang teliti ya Mas, nyatanya pertama kali ya Mas, kita belum tahu apa ya, mungkin meminimalisir kesalahan itu kan belum tahu. Jadi apa ya, asal bikin tok, misalnya ada pesanan kita nggak catat Mas, cuman awangan tok, oh ini gitu, belum ada agenda buat besok apa gitu apa. Dan akhirnya orang itu pesan buku Yasin Nama. Dia ngasih foto, nah kita ngambil foto yang lain Mas. Ketika buku udah jadi, ternyata itu fotonya itu foto orang masih hidup Mas. Akhirnya lucunya juga ternyata. Akhirnya kena komplain, orangnya marah-marah. Mas ini gimana ya? Aduh, kalau apa kayak gitu Mas, kalau orang usaha itu kalau misalkan kita nggak kuat mental, langsung ambruk langsung. Iya sih, ya apa ya? Ya memang harus seperti itu mungkin ya, itu termasuk kayak proses apa untuk menuju satu titik seperti sekarang itu ya. Jadi harus ada pahit, ada manis, ada meskipun pahit tadi juga termasuk ada lucunya juga sih ya. Jadi itu mungkin memang apa ya, kurang ketelitian juga ya di awal ya. Kalau kita kan namanya pertama ya Mas, kalau itu kan dulu kita kan ikut orang kan udah mungkin apa udah terkonsep konsep dari mulai satu kayak ada admin, terus ada apa bendahara. Itu kan kita pas begitu urusan kita usaha sendiri, fokus sendiri, kita belum mikir sampai situ.
Jadi kita cuma ngantok, oh besok yang kerjain ini, besok ini kayak gitu mas. Makanya kita kadang salah jadwal gitu. Apalagi kalau misalkan kita belum produksi sendiri mas, aduh pusing saya mas. Untuk ini Mas, kan tadi proses untuk memulai sendiri ya, termasuk ke sampai punya apa istilahnya karyawan sendiri di bagian sablon, konveksi dan lain sebagainya. Udah berapa orang Mas yang jenengan ajak join gitu? Mungkin ganti-ganti gitu Mas. Ganti-ganti. Kita belajar dari itu ya mas. Kita dulu kan pernah kerja selama beberapa tahun lah. Kalau kita dulu kan kerja di Jakarta juga, kerja di Jakarta juga. Terus kita belajar dari pengusaha yang besar mas. Iya. Ketika dia punya karyawan, itu pasti karyawan itu enggak ada yang utuh mas. Ada ya beberapa yang utuh, cuman kebanyakan itu rolling sih. Karena kan namanya orang itu kan juga Pengen berkembang. terus jenuh juga gitu. Mau itu kita sih maklumin kalau kayak gitu. Jadi enggak mematok. Kalau untuk apa orang yang risetnya mungkin udah puluhan lah mas. Kayak gitu kan. Kalau sifat orang kan beda mas. Iya. Misalkan satu rajin, terus rajin tapi ulet, cuma jarang berangkat gitu kan. Makanya udah banyak banget sih yang sering ganti gitu mas. Masalahnya hampir sama sih. Iya. Hampir sama di problem itu juga ya. Itu juga. Itu selama apa ya adanya Genius, apa sih Mas, kan tadi pernah kayak pengen berhenti dulu gitu. Nah itu apa sih yang buat jadi pengen bangkit lagi gitu loh, pengen bener-bener. Karena kita memang apa ya mas, senang tantangan mas. Oke, mantap. Salah satu kunci Salah sukses. satu kunci Kalian harus sukses suka itu sama ya. tantangan. Nah, kalau semakin banyak tantangan kita suka mas. Oke, siap. Tantangan semakin kita ditempa semakin baik juga kita kualitasnya, seperti itu kurang lebihnya.